Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa CWM, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih jumpa kembali di sore senja yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan masih bersama saya Tati Sulastri dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan edisi akhir pekan, yaitu tepatnya tanggal 6 April 2024 Masehi di hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, apa kabar untuk Anda sore hari ini? Doa dan harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Anda sampai akhir Ramadan nanti dengan sempurna. Dan pemirsa, ini telah hadir atau acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh salon dan bridal cantik yang beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan telah hadir di studio narasumber kita juga bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini. Saya akan sapa dan perkenalkan satu persatu ya. Tepatnya yang di sebelah kanan saya, dari Majelis Taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa, kegiatannya apa saja. Nah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Devita Rumakat sebagai Ketua Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidung. Kami dari DOM, yaitu kami mewakili dari Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidung. Alhamdulillah yang datang pada hari ini berjumlah 23 orang. Dan alhamdulillah program kerja kita pada bulan Ramadan yaitu salah satunya tadarusan di masjid, kemudian dendang sahur. Alhamdulillah juga kemarin kita telah buat perlombaan pada malam nuzulul Quran, kemudian ada buka puasa bersama dan juga sahur bersama. Iya, dari IPREMAS ya, IPREMAS kah? Iya. Iya. IPREMAS itu apa sih? IPREMAS itu Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidung. Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidum. Ya, alhamdulillah kegiatannya juga itu tadi namanya tari samra ya kalau nggak salah. Dana-dana dari Maluku Utara. Dana-dana dari Maluku Utara. Cantik sekali. Ya, terima kasih ya. Kegiatannya banyak. Mudah-mudahan remaja masjid yang ada di DOM, yang muslim dan muslimatnya yang ada di DOM bisa gabung semuanya nantinya ya, bisa kumpul, bisa hadir semua di CWM ya. Amin. Untuk tahun depan ya Dek ya. Insya Allah. Terima kasih ya untuk perkenalannya dari IPREMAS. Agak susah ya namanya. Dan pemirsa di rumah, saya akan perkenalkan yang satu lagi nih. Sore hari ini biru dan agak kehijauan sedikit, putih cantik sekali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, kegiatannya apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan. Sorong Kepulauan ya Bu ya. Iya. Kebetulan ketua di PAC Sorong Kepulauan itu saya sendiri, Suryanti. Ibu siapa? Ibu Suryanti. Ibu Suryanti. Iya. Iya. Acara Anggotanya? yang kita anggota berjumlah ada 21. Yang ada semua di DOM itu 21 Bu ya. Ada juga yang dari Sorong yang pernah tinggal di DOM, akhirnya ikut bergabung di DOM. Walaupun ada Fatayat di Kota Sorong. Masih tersangkut hatinya di DOM ya Bu ya. Iya. Silahkan kegiatannya apa saja Ibu? Kegiatan kita pada bulan Ramadan ini salah satunya itu tadarusan. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari
kami semua sudah Hatam. Alhamdulillah. Iya. Ini kan masih muda-muda, jadi tenaganya, powernya masih kuat. Jadi alhamdulillah satu kali khatam ya. 3 hari 3 satu kali hari, khatam. alhamdulillah. Kegiatan apa lagi Bu? Ya, di samping tadarusan antara kita anggota Fatayat, kita juga kolaborasi tadarusan bersama di Masjid Jamidom bersama Berarti anak remaja. Ya. PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan ini di bawah naungan Muslimat Kota Sorong juga berarti ya Bu ya? Iya. Oke deh Bu, terima kasih untuk perkenalannya. Muslimatnya tidak hadir, yang penting PAC-nya juga bisa hadir, bisa tampil. Semangat kepulauan ya. Iya. Terima kasih. Dan kita sudah perkenalkan pada sore hari ini bintang tamunya, dan saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Beliau juga sebagai Kepala KUA Distrik Sorong Utara. Beliau adalah Bapak Ustadz Edward Palisua SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, berarti kalau sehat saya nggak perlu tanya apa kabar lagi ya Ustadz ya. Iya Ustadz, bulan Ramadan Ustadz, saya lihat kemarin di satu tampilan ada juga yang menikah Ustadz ya. Berapa orang itu Ustadz semuanya di bulan Ramadan ini? Ternyata menikah itu tidak ada celah waktu yang mesti dihindari. Ramadan pun ya, yang penting jangan tidur siang saja. Maksudnya tidur siang nggak apa-apa ya, maksudnya tidur, pasti dipahami maksudnya gitu ya. Sehari-hari beberapa hari menjelang akhir Ramadan ya, kita bercoba untuk berkeliling untuk mengawasi proses pengumpulan zakat pada UPZ di lingkungan kerja kami. Iya ya, di sekitar Sorong Utara ya Ustadz ya. Iya. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan tetap semangat, tetap melayani masyarakat. Insya Allah berkah semuanya Ustadz ya. Amin. Keberkahan itu Ustadz, pada sore hari ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini? Yaitu tentang sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat. Masya Allah, materi yang sangat menarik ya. Pemirsa di rumah juga jamaah di studio, materi sore hari ini sangat-sangat bagus sekali, yaitu sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat. Apakah jika tidak zakat tidak sempurna puasa kita? Nantinya akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa juga jamaah di studio, ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, sudah hampir sekian hari saja kita semua harus mengucapkan selamat jalan untuk Ramadan, dan kita berpacu dengan 11 bulan. 3 hari ya Ustaz ya sekitar. Berpacu dengan 11 bulan mendatang, semoga usia, umur dan kesehatan dapat mempertemukan kita untuk kembali berRamadan di tahun yang akan datang. Amin, amin insya Allah Ustaz. Saudara, itu zakat. Kalau kita telah kalimat awalnya tadi, sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Jadi memberi pesan itu seolah-olah Anda siamu Ramadan, Anda qiyamul lail, Anda qiraatil Quran, itu masih liar, harus dikandangkan melalui zakatul fitrah. Orang baca Quran, hati tentu masih nyeletuh terhadap kekurangan orang lain. Orang puasa, mata masih melihat sesuatu yang tidak pantas di lingkungan di mana kita ada. Orang sholat sudah berupaya maksimal, tapi masih juga pikiran mengawang-awang kemana saja. Apalagi sekarang tinggal sekian hari, tentu pikiran ibu-ibu kan, ini mall bukanya tutup jam berapa gitu. Jadi kalau tarawihnya itu pasti sapnya tambah luas, karena memang berkompetisi untuk memenuhi target 3 hari meja Idul Fitrinya harus sempurna gitu. Itu cukup mengganggu. Nah, karena itu maka Ramadan itu
dengan kita mengawalinya dengan puasanya, tarawihnya dan tadarusannya, serta sholat-sholat wajib dan lainnya itu menjadi kewajiban umum. Nah, lebih pokok bahwa mengakhiri Ramadan itu harus dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya asal kata awalnya itu fitri. Karena pokoknya itu makanan istimewa, yang istimewa bagi kita itu harus dinikmati, istimewa bagi orang yang membutuhkan di akhir Ramadan itu. Tapi kemudian Ibnu Abbas itu melakukan, Abbas bin Umar itu melakukan semacam telaah situasi, lalu beliau bilang kayaknya secara akhlak itu lebih wajar itu kalau disebut zakatul fitrah. Maka berubahlah dari fungsi tadi sebagai nilai konsumtif dari sebuah keadaan itu, dia berubah menjadi nilai akhlak, menjadi zakatul fitrah. Aslinya itu zakat fitri, berubah menjadi zakat fitrah karena terkoneksi dengan muatan akhlak dan budi pekerti seseorang terhadap dirinya sendiri, lingkungan dan keadaan masyarakatnya. Nah, di berbagai ayat itu Allah selalu menyebutkan bahwa zakat fitrah itu menjadi kewajiban untuk dikeluarkan. Termasuk di dalamnya orang yang menerima itu juga. Selagi masih hidup di bulan Ramadan itu, menerima ya. Dia punya kewajiban untuk memberi zakat itu. Ingat, semua orang ya, termasuk yang baru lahir, 1 menit takbiran wajib dizakatkan. Termasuk yang meninggalnya sesudah takbiran wajib zakat. Meninggal sesudah takbir. Padahal itu kan selesai Besok Idul Fitri kan? Oh, iya. Wajib zakat. Tapi kalau dia meninggalnya 1 Ramadan, tidaklah. Ya. Dia juga lahirnya itu khatib sudah Allahu Akbar di mimbar Idul Fitri, tidak juga. Dia tidak kena lagi zakat itu. Nah, karena itu prinsip sekali dengan diri orang, maka disebut fitrah. Fitrah itu nilai diri orang yang dibarterkan dengan benda pokok yang memberi benda yang pada hari-harinya itu menjadi bagian dari alat yang membuat kita bisa hidup, makanya makanan pokok itu. Nah, kemudian itu dibarterkan, diganti dengan barang itu untuk menjadi pengganti diri orang itu, kemudian dinamakan zakatul fitrah. Nah, jadi orang berzakat fitrah itu sebenarnya sedang mensucikan dirinya sendiri gitu. Begitu, Umi. Iya, Ustadz, makasih. Sedikit namun sangat berbobot. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dan jemaah di studio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, alhamdulillah Anda masih tetap setia bersama kami dalam Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, masih dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim PAC atau PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan dengan Majelis Taklim IPREMAS Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidom, dan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Edward Paliswa SAG dengan materi yang sangat menarik, yaitu sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan zakat. Apa dan bagaimana, supaya apa, akan dibahas langsung lagi oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Jadi seperti yang tadi sudah saya konstruksikan, nah, ternyata kita hidup di dalam lingkungan masyarakat itu, upaya untuk menjaga diri yang bersih itu menjadi sesuatu yang pokok. Karena bersih yang dikehendaki di dalam pemberian zakat itu, selain adalah fisiknya, itu spiritualnya. Nah, kalau Ramadan kemarin saya beri kalimatnya bahwa itu detoksifikasi spiritual, maka zakat juga termasuk seperti itu.
Karena itu kita lalu membarterkan diri tadi itu dengan benda itu dengan niat tertentu untuk mensucikan diri kita dari pikiran, dari perasaan, dari emosi, dari nafsu yang sehari-harinya itu menghiasi pribadi kita, itu tanggalkan keluar dengan zakatul fitr. Makanya tidak bisa menjadi sebuah kesempurnaan ibadah Ramadan yang lainnya itu kalau belum zakat fitrah. Dan itu dipertegas jelas sekali, tergantung itu ibadahmu sebelum Anda berzakatul fitrah. Bahkan jangan dekati itu tempat-tempat sholat itu kalau Anda belum menunaikan zakatul fitrah. Itu keras. Karena itu aqimis salata wa atuz zakata. Kau dirikan salat, tapi kau harus keluarkan zakat itu, baru kau pergi dirikan salat. Gitu. Jadi zakatul fitrah itu wa atuz zakat itu bukan dikeluarkan sebetulnya. Makna benar itu mungkin diantar itu zakat fitrah. Karena itu kelihatan kalau di dom itu Ibu, orang mengeluarkan zakat fitrah itu sudah sama, kayak mengeluarkan nyawa begitu diri seseorang dari dirinya sendiri itu. Diantarnya itu dengan berbagai macam cara. Jadi tidak disuruh bawa aja begitu. Macam sakral. Ya, sakral sekali. Karena memang itu harus disadari, itu bagian, itu diri kita sendiri sebetulnya. Nah, karena diri kita sendiri, benda zakatnya itu juga jangan asal-asal. Kalau makannya itu beras 99, ya jangan kasih beras dolok. Jadi itu ukuran kesadaran diri kita sendiri di situ. Makanya di situ bilang wa'atu zakata, itu antar zakatmu. Nah dulu sekali itu zakat fitrah itu ketika diperintahkan turun ke Rasulullah, itu Rasulullah tidak memerintahkan pribadi orang, tapi memerintahkan bentuk kelompoknya, bentuk timnya yang sekarang apa namanya itu di apa UPZ. Pemerintah bukan UPZ, namanya Basnas ya. Itu dibentuk, itu istilah negara sekarang Basnas itu. Tapi dulu itu Rasulullah langsung tunjuk, sudah sahabat ini bikin timnya untuk mengambil zakat itu. Ya. Nah tujuannya itu tim itu bisa punya kemampuan tertentu untuk melokalisir semua atau mendata semua orang yang punya hak-hak menerima zakat sebagaimana tertuang di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu terdata dengan baik agar fungsi zakat itu bisa dapat berfungsi dengan baik. Kalau penerima itu sudah pas sasaran, otomatis kan kita membantu negara dalam menuntaskan kemiskinan. Nah, tapi kalau itu salah sasaran sampai bertahun-tahun bukan tambah kurang tapi tambah. Itu artinya ada sesuatu yang dari zakat itu dikeluarkan tidak tepat sasaran. Maka fungsi dari badan amil zakat itu mendata semua orang yang punya hak wajib untuk menerima zakat fitrah, dan kemudian mereka punya hak wajib untuk mendistribusi sesuai sasaran. Nah, jadi kalau Ibu punya uang banyak itu tidak usah bikin undangan panggil orang datang antri yang punya menerima zakat itu namanya Ibu pamerkan kelemahan umat Islam di situ. Bahwa orang Islam banyak miskinnya itu dipamer kayak begitu. Makanya Rasul itu etis sekali, dia tidak boleh bikin tim lalu tim itu yang tugas antar. Nah itu orang miskin itu punya hak harga dirinya tinggi, Bu, yang oleh Allah memang dilindungi. Jangan dibalik. Disuruh datang antri baru Ibu kasih uang zakatnya Ibu, itu sama sekali memamerkan kemiskinannya orang, itu sama dengan membuka aibnya orang sendiri. Diantar dihargai, karena itu di dalam harta kita itu ada haknya dia. Karena itu begitu kita kasih haknya dia, maka kita berterima kasih ke Allah bahwa ini loh selama dia jadi kayak begitu tuh rezeki saya jadi baik, maka saya berikan rezekinya dia dari hak-hak saya itu kepada dia secara baik. Begitu Bu. Lanjut. Ya. Kalau kita paham benar tentang zakat fitrah itu bagian dari diri kita, maka tidak ada boleh dari diri kita itu untuk tidak boleh berzakatul fitrah. Makanya ibu-ibu dan adik-adik, selama hidup itu kalau punya pekerjaan ada, pastikan bahwa dari setiap rezeki yang diterima itu sudah disisipkan memang untuk persiapan zakat fitrah. Minimal zakat fitrah, maksimalnya tambahan zakat lagi. Zakat mal. Ya. Nah, syukur kalau dua-duanya dirangkai pas, waktunya juga, hisabnya juga pas, haulnya juga pas. Alhamdulillah berarti dua dia miliki, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kita dikondisikan fokus dulu ke zakat fitrah itu. Kenapa itu yang paling fokus? Karena kalau kemiskinan itu sudah terangkat, itu kemakmuran otomatis, Bu.
Pasti. Itu pasti. Ya. Secara otomatis kita telah membela orang lain atau membantu negara untuk meringankan tanggung jawab negara itu dengan kesadaran pribadi kita itu sendiri. Nah, yang perlu kita lihat bahwa dalam zakatul fitrah itu apa namanya? Basnas itu yang ditunjuk pertama Rasul itu, kalau dia menunjuk ke bawahnya lagi namanya UPZ itu. Nah, kalau di luar yang itu tidak tertunjuk sebagai dasar hukum yang seperti di Undang-Undang nomor berapa Bu ya? Undang-Undang nomor 23 tahun 2001 tentang tim penerima zakat itu, pengumpul zakat itu kalau dibikin asal-asalan orang itu bisa kena denda loh, 50 juta rupiah. Tidak boleh. Yang asal-asal ya Ustaz. Jangan asal, jangan bilang ini tidak. Per orang atau kelompok itu kena 50 juta Ustaz. Iya, jadi tim yang dibikin asal itu tidak boleh, harus melapor diri untuk mendapatkan persetujuan negara melalui Basnas itu. Jadi jangan lagi ada bilang itu zakat biar kita kumpul aja lah, itu kan semau kita atur kita. Tidak boleh begitu. Maka dalam pemikiran bahwa untuk membantu orang miskin itu naik derajatnya, maka zakat itu kan diberi peluang-peluang waktu itu. Dari awal bisa, setengahnya bisa. Kenapa begitu? Karena memang tidak bisa kita hidup sendiri mewah, tidak bisa kita hidup sendiri tercukupi kebutuhan kita, sementara orang di samping keluarga kita dan tetangga kita itu dalam melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan yang tidak tercukupi. Itu tidak boleh. Makanya Nabi sampai menyindir umat Islam itu, kau itu kalau masak kangkung itu kalau sebisa-bisanya ya kau kasih banyak-banyak, karena itu kalau uapnya tercium di tetanggamu itu tidak enak, itu kalau kau tidak kasih gitu. Sederhana sebetulnya Nabi mengingatkan kita itu baru bau harumnya kangkung. Iya. Belum masakan-masakan ibu yang ibu kejar enak-enak baunya disantap sama suami, sementara tetangga sebelah air putih pun kasihan. Kalau memang ada, alhamdulillah. Nah, di saat mau Idul Fitri, kejar itu untuk saya bisa pastikan diri saya, anak dan keluarga saya bisa berzakatul fitrah. Harus. Kalau itu niat itu dikomitmenkan dari awal, maka insya Allah itu keberkahan hidup bagi keluarga itu akan selalu meningkat. Kenapa? Karena kita telah membantu agamanya Allah. Walaupun Allah tidak minta bantu. Lihat Al-Hajj ayat 40 itu Bu. Ya. Kalau siapa yang membantu agamaku, maka saya akan angkat derajat orang itu. Masya Allah. Iya. Saking enaknya Allah merayu itu. Walaupun memang bantuan kita itu Allah tidak butuh. Kalau dibilang kun payakun habis kok mati kok. Iya toh. Tapi Allah merayu kita untuk kita tahu diri. Nah, jangan hidup begitu. Lihat orang yang tidak mampu itu kau harus selesaikan dia dengan cara buatkan dia jadi mampu. Nah, itulah makanya muncul Quran surat Al-Taubah ayat 60 itu membuat klasifikasi orang yang bisa menerima, supaya ketahuan ini kepada siapa zakat ini saya kasih. Betul. Nah, saya mau fokus ke 3 saja. Karena 3 yang di bawah ke bawahnya, 4 yang ke bawahnya itu jangan dibikin-bikin lagi, itu kayaknya tidak ada itu gitu. Ya fakir miskin dan amil. Nah, amil itu kalau panitia pengumpul zakat itu tidak termasuk amil. Iya. Tapi itu orang juga dapat bagian itu biasanya. Sebetulnya kalau kita mau paham baik, itu orang yang menjadi apa namanya tadi apa? UPZ. Bukan UPZ apa? Basnas. Badan Amil Zakat. Basnas. Itu bagusnya sebetulnya dia harus apa namanya? Dia itu mendapat semacam usratul hudsi. Artinya dia kemungkinan besar tidak boleh mengambil dari zakat kalau dia orang kaya yang menjadi amil zakat itu. Dia diperhitungkan saja jasanya dia yang pantas untuk dia. Kalau menurut orang 1 hari itu berapa, ya dia dibayar begitu saja daripada dia mengambil di situ. Karena yang fakir dan miskin itu masih banyak itu. Kalau dia yang menghitung harganya dia duluan, ya Allah, kau Mercedes duluan daripada fakir miskin itu tidak bisa naik-naik dari awal itu nantinya. Dari itu artinya bahwa kemiskinan itu tidak akan pernah selesai kalau cara kita memberi zakat tidak tepat sasaran kayak gitu. Bisa-bisa itu panitia amal zakatnya itu bisa beli motor duluan, padahal yang sana lebih susah lagi daripada yang dia gitu. Nah, kalau menyadari pola kita seperti itu, tentu harus komitmen bahwa zakat fitrah untuk menutup segala amal kita di bulan Ramadan itu harus wajib kita penuhi. Jangan tunggu waktunya ya. Cepatkan lebih bagus, karena kebutuhan hidup orang yang di sana itu tidak bisa terukur dengan waktu yang kita andai-andaikan itu. Harus wajib. Karena itu Nabi keluarkan zakat fitrah itu kurma. Artinya makanan siap saji, makan jadi itu. Jadi kalau kasih beras baru pas besoknya mau Idul Fitri, kira-kira dia masaknya kapan itu?
Coba itu. Ibu mau masak kapan? Mau masak atau mau siap mau pergi sholat? Bikin Jadi bubur. makanya itu dikiaskan dengan kurma. Artinya itu makanan jadi yang dia siap makan. Beras itu makan dilambangkan dengan beras itu juga. Kalau memang itu waktunya masih panjang gitu. Iya. Begitu Bu. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz untuk ilmunya, untuk wawasannya, tausiah pada sore hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan untuk kita jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Namun jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Sahabat Mutiara Ramadan, juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Juga jemaah di studio, terima kasih masih tetap setia. Dan pemirsa, dengan pada kesempatan sore hari ini dengan bintang tamu kita, yaitu dari PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan, dari Majelis Taklim IPREMAS, Ikatan Pemuda Remaja Masjid Jamidom, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Idwad Palisoa SAG, dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat. Apa dan bagaimana tadi sudah dikaji, dibahas oleh narasumber, bahwasanya puasa Ramadan kita tidak sah, tidak akan diterima jika kita tidak memberikan atau mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kita berikan kesempatan yang mau bertanya, silakan dari ibu-ibu Fataya dulu deh. Silakan yang mau bertanya, dengan ibu siapa langsung ke Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ceramah yang sudah disampaikan Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan, begini Pak Ustadz, mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau dengan ibu siapa tadi? Maaf, dengan Ibu Suryanti. Suryati, silakan. Zakat fitrah itu kan yang kita bayarkan itu keluarga yang di luar yang sudah menikah, gitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau seumpamanya begini Pak Ustadz, kalau anak kita yang sudah menikah sebelumnya kan ditanggung oleh suaminya. Nah, tapi kalau seumpamanya sudah tidak sama suami lagi, ibaratnya kembali ke orang tua, apakah orang tua itu wajib juga untuk memberikan zakat fitrahnya atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Namun saya memberikan semangat dulu kepada yang hadir di studio, karena kayaknya sih nggak semangat ya. Apa kabar untuk semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Kurang semangat. Apa kabar untuk semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ya, masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih, alhamdulillah. Tadi itu berangkat dari Pulau Dom ke Kota Sorong dari jam berapa persiapannya? Jam 3. Masya Allah. Sudah tinggalin masakan belum di rumah? Sudah, alhamdulillah. Kasih remaja yang mau bertanya, silakan. Dengan siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nafa Devita Rumakat, biasa dipanggil Nafa. Izin Ustadz, di sini saya mau bertanya mengenai zakat, yaitu bagaimana jika ada seseorang yang mempunyai hak untuk menerima zakat, namun ia tidak mendapatkan hak tersebut atau tidak terdaftar. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus. Terima kasih Ustadz. Dua pertanyaan yang sangat bagus, Ibu Suryati dengan adik Rumakat ya, yaitu anaknya sudah menikah, namun kembali lagi ke orang tua. Berhakkah orang tua memberikan zakatnya? Silakan Ustadz. Ibu telah dulu hukumnya ya. Kalau itu jatuh talak berarti kewajiban itu Orang tua ya. kepada orang keluarga ya. Namun kalau dia punya kemampuan ekonomi, dia secara pribadi bisa
tetapi dengan catatan itu dikeluarkan oleh keluarga, oleh orang tuanya. Dia sudah bekerja umpamanya Tidak, Ustaz. punya anak kemampuan itu. Hartanya itu dikasihkan atau benda zakatnya itu dikasihkan ke orang tuanya yang keluarkan. Ya, orang tua yang kasih sebagai keluar, bentuk ya. tanggung jawab awal gitu. Ya. Begitu. Ya. Begitu, Bu. Makasih Bu ya. Nah. Begitu ya. Boleh orang tua yang kasih dari kalau mampu anaknya, kalau nggak mampu berarti ibu yang bertanggung jawab. Iya. Tadi dari adik rumah kat Ustadz. Itulah tadi pentingnya Basnas punya Basnas data. dengan UPJ, iya UPJ. benar-benar. Dan kalau ini sebetulnya saya dihimbau langsung saja, Bu ya. Iya, iya. Adik-adik atau pihak keluarga yang ada di sana punya tetangga yang memang punya hak menerima zakat itu tidak terdaftar, Iya. segera bantu dia untuk didaftarkan ke Basnas. Ya. Adik remaja. Karena itu haknya. Selama Remaja saudara-saudara tuh, tinggalkan, Ustaz. iya. Iya, ini remaja biasanya kan ada di masjid. Ya, Ikut ini, ikuti, bergabung bergabung. UPJ-nya, silakan begitu. Ayo Ustaz. Jadi jangan ditinggal. Begitu saudara adik-adik semua tahu itu dia berhak untuk bisa menerima, Iya. langsung didaftarkan saja ke Basnas. Berikan di alamat lengkap. Kalau perlu undang orang Basnas datangi dia, iya, disurvei benar. langsung. Benar, Nah, Ustaz. supaya Basnas juga itu punya pilot project Iya. dalam menata masyarakat, Catatan, punya mungkin catatan, juga, iya. ini jelas. Sehingga tidak bertambah tapi alhamdulillah berkurang. Berkurang dengan adanya zakat yang disumbangkan tadi Ya. Ustaz, ya. Iya. Begitu ya Dek ya. Sebagai remaja harus tanggap, keluarga, saudara atau teman tetangga yang tidak mampu tolong dicatat, dilaporkan ya. Ada lagi pertanyaan dari remaja yang lainnya? Silakan. Ayo yang mau bertanya, adik-adik. Yuk. Yuk silakan. Siapa yang mau bertanya? Belum? Kasih ibu-ibu lagi. Ayo ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Kenalkan, nama saya Sriwanti. Sriwanti Ya, Ibu Sri, ya silakan. dari PAC Fatayat. Fatayat Fatayat. Ilmu Sarung Kepulauan. Ya, ya. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini tentang zakat mal ya. Iya. Yang masuk zakat mal itu seperti mobil, gitu ya, mobil, motor, rumah. Yang ingin saya tanyakan, kalau rumah itu masih dalam tahap pembangunan, maksimal sudah sekitar 50% lah gitu, apakah harus keluarkan zakat malnya atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaan bagus sekali Ibu Sri. Nah, yang remaja ada? Nggak ada? Jawab Ustadz untuk pertanyaan Ibu Sri. Apakah rumah dalam tahap pembangunan sudah 50% keluarkan zakat malkah atau tidakkah? Ini rumah versi produktif ya, Iya. rumah sewa. Oh, rumah sewa atau rumah Rumah sendiri sendiri. Ustadz? Oh, rumah tinggal. Iya. Ya, memang ada tradisi Tapi model belum itu. ditinggali Pak Ustadz, Ya. masih sementara pembangunan. Jadi termasuk harta benda kita berupa mobil, motor. Iya, iya. Ya, itu kan kendaraan yang melancarkan fungsi untuk mendapatkan rezeki itu. Ada pendapat bilang itu dijakatkan, tapi bagi saya itu disedekahkan saja sedekahnya. Ya, biar perlu juga rumah itu dikasih nama, kendaraannya itu dikasih nama. Memang ada dalil yang mengarah ke situ. Dikasih nama supaya kalau digunakan itu harus meminta izin dia untuk menyatu dengan kita agar memudahkan kita menyelesaikan segala urusan itu. Nabi itu ontanya dikasih nama. Ontanya dikasih nama. Tujuannya agar dia kendaraan itu dia menyatu dengan dia gitu. Paham itu? Jadi kalau saya sarankan untuk disedekahkan saja benda-benda itu, terkecuali itu benda yang menghasilkan Tapi pernah ada masukan Ustadz kalau mobil katanya sekali kasih keluar zakatnya dengan harga pembelian, begitukah atau lagi salah? oh, betul. Jadi itu kan dibeli dengan uang cash misalnya. Berapa itu? Ya, ada yang 200. 200 ya. ada, Ya 200 itu kan anggap saja mobil itu ibu punya uang deposito di barang itu. Iya kan? Iya. Nah, itu sudah memenuhi syarat itu berapa tahun dipakai dan beberapa jumlah uangnya juga sudah memenuhi syarat zakat. Jadi itu dikeluarkan dulu. Karena itu harta kan? Ya. Apalagi kalau mobilnya dipakai untuk Grab, Ustadz. Ya. Begitu. Menghasilkan lagi. Maksim. Ya, vaksin ya. Jadi tetap dikeluarkan dengan ketentuan yang tadi. Ya, ibu beli dengan uang yang sekian puluh ratus juta,
dihitung total itu pas, jumlah haulnya pas, silahkan. Lain kalau saya mobilnya itu mobil utang gitu, kredit ya. Iya, Ya, itu kredit. jangan dulu lah. Sampai lunas dulu ya, Ustaz, lunas dulu baru kasih, ya. dihitung sebagai harta. Tapi kalau rumah Jadi, yang 50% baru bangun tadi nggak usah kasih keluar dulu tergantung ya, Ustaz, ya? pemiliknya kalau punya kemampuan. Tergantung ibu. Mungkin sedekah tadi ya Ustaz sebenarnya Ya. ya. Karena kan belum jadi. Kalau belum pun tempati. jadi dia belum tempati, tapi dia mampu, yes, lebih bagus dikeluarkan dari awal daripada sebelum nanti hitung jadi dulu, itu jadi cerita. Iya. Karena itu harta satu-satunya yang membuat kita nyaman untuk setiap waktunya berada di Iya, situ. betul sekali. Begitu ya Ibu Sri ya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Silakan, ada remajanya? Belum? Belum. Yang laki-laki di belakang? Ya, silakan. Bertanya, jangan malu-malu. Yuk. Berdiri ya, dengan siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa nih? Ica. Nisa. Ica. Habis kecil sekali suaranya. Aisyah. Ica. Ica. Iya. Lanjut pertanyaannya. Apabila kita kurang mampu dan tidak bisa membayar zakat fitrah, apakah puasa kita tetap diterima? Ulang nak, ulang. Apabila kita kurang mampu dan tidak bisa membayar zakat fitrah, apa puasa kita tetap diterima atau tidak? Iya. Begitu Ustaz. Jika puasa tidak bayar zakat, puasanya diterima kah? Silakan Ustaz. Jadi itu kan masuk kategori miskin kan. Artinya dia kebutuhannya itu pas-pasan. Makannya satu hari 25.000, dia baru 20, berarti masih bon 5.000. Ya, andai kata pada hari saat Idul Fitri itu takbiran malam ini sampai dengan khatib belum naik itu dia memiliki kelebihan makannya. Atau biasanya dapat ini zakat begitu kan? Saya belum berhitung ke situ Bu ya. Oh iya. Dia punya kelebihan makan pokoknya yang dia makan sehari punya kelebihan, maka dia wajib zakat. Oh iya. Ya. Kalau ada lebih ya. Ada lebihnya dia wajib zakat. Dan kalau tidak kan berarti dia masuk di wajib yang minta tadi yang dapat tadi miskin. Betul. Gitu. Nah, kalau di situ dia wajib menerima kan berarti tidak tergantung kepada itu. Tapi pada saat hari hanya itu dia memiliki kelebihan, lebih bagus dia keluarkan zakat. Jadi kalau ada kelebihan dikeluarkan ya, kalau tidak ada ya tidak. Kan kategori miskin. Miskin ya, begitu. Ayo Ibu, rupanya kayak ada mau bertanya, silakan. Itu di belakang. Yuk berdiri nak, berdiri. Oh Ibu, silakan berdiri Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan saya Nurjana. Nurjana. Silakan Ibu Nur. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini tentang zakat mal ya. Untuk rumah peninggalan orang tua. Itu kita sebagai anak wajib ya untuk mengeluarkan zakat untuk rumah. Ya zakat malnya ya. Zakat Iya. mal. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Yang sebelah sana angkat tangan, yuk silakan. Ada lagi biar ditampung? Enggak, remajanya? Ya, Ustadz, rumah peninggalan orang tua itu wajibkah dikeluarkan zakat malnya? Silakan Ustadz. Hampir mirip tadi dengan pertanyaan Ibu ya. Nah, tinggal sekarang itu kan kalau orang tua sudah meninggal, harta itu ada anak yang berapa orang, ya punya kewajiban bersama untuk meringankan beban itu, melepaskan beban, bukan meringankan, menjatuhkan, menggugurkan kewajiban itu. Ibu punya anak 4, sudah meninggal, rumahnya begitu. 4 anak itu punya kewajiban. Kalau memang 4 anak itu tidak 3 yang tidak mampu, 1 yang mampu, ya ngomonglah dengan istri sama suami, itu menjadi bagian dari tanggung jawab untuk diringankan. Kan kewajiban kita kan untuk apa namanya, berbuat baik kepada orang tua itu. Iya. Baik dia hidup maupun sudah meninggal. Itu kewajiban itu tetap. Sebagai anak jangan lupa itu, karena itu bentuk akhlak kita kepada orang tua. Ya, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan
Jawaban Ustadz dapat memuaskan ya Bu ya. Kalau memang rumah orang tua tetap juga dikasih keluar zakatnya. Keluarga ibu ada berapa patungan orang sekarang bilang ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah dan sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, terima kasih untuk kebersamaannya. Juga tadi Ustadz sudah memberikan jawaban, mudah-mudahan jawaban dapat memuaskan sahabat atau jemaah yang ada di studio. Ya, kalau kurang puas nanti selesai acara bisa tanya langsung ke Ustadz ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, juga jemaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan sore hari ini bersama dengan bintang tamu kita dari PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan, dari IPREMA Masjid Jamidom, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Edward Palisua dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang sempurnakan ibadah Ramadan dan dengan zakat. Yaitu kita sudah di akhir Ramadan, yang belum zakat, yang belum membayar zakat silakan tetap harus membayar zakat, karena tadi disampaikan oleh narasumber bahwasanya kegiatan kita atau puasa kita tidak akan sempurna kalau tidak dengan membayar zakat. Dan pemirsa, kita masih memberikan kesempatan untuk jemaah di studio yang ingin bertanya lagi kepada narasumber. Namun saya akan sapa, apa kabar untuk semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Semangat ya? Ya, masih tetap semangat? Semangat. Kalau masih semangat, harus memberikan pertanyaan sama ustadznya. Yuk. Remajanya dulu yang belakang mana, yuk begitu boleh. Dengan siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumadil Putut. Siapa nak? Namanya? Jumadil. Jumadi ya. Silakan pertanyaannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana perhitungan zakatnya? Perhitungan zakat, oke. Fitrah ya. Terima kasih. Ya, Ustadz, ini kan remaja-remaja yang masih baru-baru ya, ini nanti adalah penerus. Generasi penerus, dia harus tahu ya Ustadz ya. Namun kita tampung dulu, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu Fatayat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya di mana? Dengan siapa? Perkenalkan, saya Ibu Meti dari PAC Ibu Kepulauan. Meti ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah hukumnya, maksudnya apabila dalam keluarga kita ada anggota yang gangguan jiwa, itu apakah wajib dibayarkan zakatnya? Terus sementara dia mendapat zakat dari masjid gitu, dapat pembagian dari masjid gitu. Apakah dia wajib membayar zakat sedang dia dapat beras zakatan dari masjid tadi? Oke deh Bu. Ibu Meti, terima kasih untuk pertanyaannya. Dua pertanyaan Ustadz. Ananda Jumadi tadi sama Ibu Meti, silahkan Ustadz. Jadi kita sangat amat bersyukur hidup menjadi umat Nabi belakangan itu. Sudah ada ulama-ulama kita dulu itu sudah bisa mengukur bagaimana nanti itu umat Nabi itu di zaman yang nanti kesana mereka tidak ada lagi itu, mereka sudah bikin takaran-takarannya.
Masya Allah, iya, Ya kan? Itu cerdasnya. Jadi takaran-takaran yang itu yang disebut mazhab itu ya. Iya. Takaran-takaran yang dimunculkan oleh imam-imam mazhab itu dengan hormat, dengan penuh berakhlak, kita tidak boleh mempertentangkan itu, tapi harus mensyukurinya dengan keadaan kita masing-masing. Misalnya kita Syafi'i 2,5 kilogram beras. Ya, dikonversi ke uang, berasnya beras apa? Tergantung berasnya. Kan begitu. Nah, kalau adik-adik atau ibu-ibu itu menggunakan cara pandang Syafi'i, makan zakatnya zakat beras, kalau mau zakat uang harus terkonversi juga ke keputusannya Syafi'i. Begitu. Nah, ada juga di 4 mazhab itu, Hanafi misalnya, dia menentukan bisa itu zakat pakai uang. Nah, zakat pakai uang itu kalau dikonversi ke beras, dia menjadi tidak 2,5 harga beras ya, 2,5 kilogram, dia tidak lagi, dia berubah menjadi sampai hampir kurang 4 kurang sedikit begitu. Nah, kalau begitu berarti dikonversi dengan uang harus tidak boleh Syafi'i punya dipakai ke Hambali, ke Hanafi. Ya. Hanafi itu kalau dia menentukan 4 kurang sedikit kilogram, 3 lebih sedikit 3,8 misalnya begitu, maka jumlah uang yang nanti dikonversi dengan beras itu berdasarkan Hanafi itu. Iya. Jangan karena cari murahnya ya larinya ke Hambali, ke Syafi'i. Syafi'i. Tidak begitu, harus ikuti aturan mainnya seperti itu. Boleh uang, tapi itu uang pendapatnya Imam Hanafi. Berarti kalau uang mau diberaskan, berasnya harus sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Hanafi. Tidak boleh pakai beras yang ditentukan oleh Syafi'i. Begitu juga mau keluarkan beras menurut Hanafi 3,8 sekian kilogram, tidak boleh dikonversi uangnya menurut Imam Syafi'i. Paham ini, Dek? Ya, makanya sekolah dengar-dengar fatwa ke masjid, masjid harus menginformasikan berita agama itu harus adil. Jangan satu saja pada saat orang bertemu dengan hukum yang berbeda, akibatnya timbul Jadi dilema, bingung, akibat iya. tidak jelas gitu. Iya betul, Ustaz. Karena kita punya mazhab ada 3 ya, Ya. Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Hambali, empat Iya. ya. Jadi tadi sudah dijawab Sudah semua jawab ya? Ustaz, ya. Iya, kita berikan kesempatan Oke, berikutnya Ibu belum ya? yaitu Ibu belum? ya, Di Ibu. belum. Ya, silakan Ustaz. Anak tadi normal, mau normal atau mau tidak normal, mau normal otak atau tidak normal otak, itu tetap zakat selagi dia masih hidup di bulan itu. Begitu, dia di bawah tanggungan ibu kan, dan keluar, maka dia wajib ibu keluarkan zakatnya. Kalau ada kemudian panitia atau badan amil zakat di tempat itu mempertimbangkan itu dari sisi mana, itu wallahi dia fakir atau dia miskin, itu saya tidak ketemu arahnya. Yang arahnya pasti dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh pihak keluarganya. Setiap yang bernyawa manusia ya, manusia masih hidup di saat itu muslim, dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang tadi Gitu Ustaz ya? sampaikan lahir berapa menit sebelum itu tadi ya Ustaz ya, tetap ya. Tetap dia zakat. Jadi begitu ya Bu ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, alhamdulillah ya. Pertanyaan sangat menarik dan bagus-bagus sudah dijawab oleh narasumber, dan kita berikan kesempatan yang terakhir yaitu kita berbagi kuis Ramadan yang sudah menanti-nanti di rumah ya pemirsa ya, di line telepon nantinya di 08 13 44 60 77 66, dan hadiah juga dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim PAC Fatayat NU Sorong Kepulauan dan Majelis Taklim Remas Jamidom ya, hadiahnya. Kita berikan kesempatan yang memberikan pertanyaan kepada pemirsa di rumah. Silakan. Pertanyaannya. Silakan, Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya memberikan pertanyaan, yaitu siapa nama dari narasumber kita pada hari ini? Oke, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766, paspornya Markaban Dia Ramadan 1445 Hijriah. Siapakah narasumber pada sore hari ini namanya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Aila di kelas 12. Aila, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya? Ustadz Edward Palisoa SAG. Ya, Ustadz, kayaknya suara putrinya itu ya di rumah. Benarkah salah Ustadz? Alhamdulillah itu jelas nama itu. Iya, benar ya? Benar. Ya. Terima kasih yang di kilometer 12. Pertanyaan yang berikutnya dari ibu-ibu PAC Patayat Sorong Kepulauan. Silakan. Berikan pertanyaan ibu. Ya. Ya, yang ingin pertanyaan dari kami PAC Sorong Kepulauan. Ajukan pertanyaan Iya. untuk bikin soal ya. Untuk ya. Apa tema yang dibawakan oleh Ustadz pada saat hari ini? Iya. Pemirsa silakan di line telepon 08 13 44 60 7766. Silakan, apa materi pada sore hari ini? Silakan. Ya. Pemirsa di 08 13 44 60 7766. Tadi sudah ulang-ulang disampaikan ya, materi pada sore hari ini, apakah materi atau judulnya pada sore hari ini? Silakan. Halo. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Pertanyaannya sangat mudah sekali, yaitu apakah materi yang dibawakan pada sore hari ini, judulnya apa? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hamidah di Jalan Baru. Hamidah. Di Jalan Baru. Ya, Hamidah Jalan Baru. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? Sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat. Bagaimana Ibu? Benarkah salah? Benar sekali ya. Hamidah di Jalan Baru, terima kasih. Anda sudah beruntung pada kesempatan ini, hadiahnya bisa diambil di kantor CWM di saat jam kerja. Ustadz, kita sudah berbagi kasih sama pemirsa di rumah dan hadiahnya bandarnya tekor Ustadz ya. Sudah ketebak semuanya, alhamdulillah. Sudah berbagi kasih, berbagi rezeki dan berbagi ilmu pada sore hari ini ya Ustadz ya. Terus dari kesemuanya Ustadz closingnya silakan. Mari kita semua umat Islam dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban keagamaan kita terkait dengan Siam Ramadan, salat malam, qiyamul lail, dan pada akhirnya nanti kita semua membuat kunci untuk menyempurnakan amal ibadah kita di Ramadan itu. Pastikan tidak ada diri yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada pemilik hak penerima zakat untuk tidak terdata menerima zakat fitrah. Karena itu bangun komitmen, relasi sosial dibagi baik, dan semua unsur sosial harus berkepentingan untuk dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat terkait mereka-mereka yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Begitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk tausiah dan ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, setiap ada perjumpaan pastilah ada perpisahan. Ya, ada sebuah pantun sebelum perpisahan untuk seluruh narasumber dan bintang-bintang tamu selama bulan Ramadan 1445 Hijriah.
Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah selama hampir 1 bulan ini, jangan simpan di dalam hati. Ucapan terima kasih yang teramat sangat yaitu kepada IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong, yang sebagai narasumber kita selama bulan suci Ramadan ini, dan ucapan sponsor, terima kasih kepada sponsor Salon Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Juga ucapan terima kasih kepada bintang-bintang tamu Majelis Taklim Kota dan Kabupaten Sorong, organisasi dan instansi pemerintahan, kerukunan-kerukunan, mahasiswa-mahasiswi dan adik-adik SMA, SMK, SMA, juga pemirsa setia CWM dimanapun Anda berada. Terima kasih semuanya, semoga Allah memberikan kesehatan dan panjangkan umur kita sehingga kita semua dapat berjumpa kembali di Ramadan 1446 Hijriah tahun depan ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalah umur kita panjang, insya Allah kita dipertemukan di Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat menyongsong atau menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, dan selamat mohon maaf lahir dan batin. Kami sama narasumber seluruhnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita diberikan kesehatan ketemu kembali di tahun depan. Mari ibu-ibu kita salawat. Yuk, tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.